Indonesia dihebohkan dengan kedatangan legenda sepak bola dunia, Ricardo Kakak pada beberapa waktu lalu. Kakak datang ke Jakarta adalah atas undangan Oppo Indonesia dikarenakan pemain asal Brazil tersebut menjadi brand ambasadornya. Selain ke Jakarta, Kakak juga akan berkunjung ke Beijing dan Turki menyaksikan final Liga Champions. Seperti kita ketahui, nama Ricardo Kakak tidaklah asing di telinga kita. Gelandang andalan AC Milan itu merupakan idola bagi banyak pencinta sepak bola di seluruh dunia. Pria yang memiliki nama lengkap Ricardo Isaacson dos Santos Leite ini memulai karir sepak bolanya pada usia 7 tahun bersama klub lokal Sao Paulo bernama Alphaville. Di sanalah bakatnya diketahui oleh Sao Paulo FC, dan pada usia 8 tahun, Kakak direkrut oleh salah satu klub terbaik di Brazil tersebut. Ia berasal dari keluarga yang berkecukupan dan berpendidikan. Ayahnya adalah seorang insinyur dan ibunya merupakan guru sekolah dasar di Brasil. Akibat dari kondisi latar belakang yang berbeda tersebut, membuat Kakak tidak seperti kebanyakan pesepak bola Brasil yang bermain sepak bola di jalanan. Selain itu, Kakak juga termasuk ke dalam pesepak bola yang sempat mengenyam pendidikan cukup lama. Terhitung selama 11 tahun Kakak pernah menempuh pendidikan di Brasil. Kakak menandatangani kontrak di usia 15 tahun dan membawa tim muda Sao Paulo menjadi juara Copa de Juvenil. Pada usia 18 tahun, dia pernah mengalami kecelakaan di kolam renang yang membahayakan karirnya dan membuatnya terancam lumpuh karena tulang belakangnya retak. Namun berkat tekad yang kuat, Kakak berhasil bangkit dan sembuh secara ajaib. Dia membuat debut pertamanya di tim senior pada bulan Januari 2001 dan membawa Sao Paulo mendapatkan gelar kejuaraan Torneio Rio Sao Paulo. Sejak saat itu, minat dari klub Eropa bermunculan dan puncaknya Kakak dibeli oleh AC Milan pada tahun 2003 dengan transfer sebesar 8,5 juta euro. Dalam waktu sebulan saja, Kakak berhasil menjadi pemain inti di I Rossoneri. Debut pertamanya terjadi saat kemenangan 2-0 melawan Ancona. Di musim pertamanya, pemuda Brasil itu mencetak 10 gol dalam 30 kali penampilan, serta membawa Milan merebut gelar Scudetto dan Piala Super Eropa. Pada tanggal 9 April 2006, Kakak mencetak hat-trick pertamanya bersama Milan ketika melawan Chievo. Di musim yang sama dia mencetak hat-trick pertamanya di Liga Champions dalam kemenangan 4-1 atas Anderlecht. Kepindahan Shevchenko ke Chelsea pada musim 2006-2007 membuat Kakak memegang peranan penting dalam serangan Milan, di mana dia berganti-ganti posisi antara gelandang dan striker. Pada saat Milan sedang dilanda krisis seperti inilah sosok Kakak menunjukkan kualitasnya. Ia membuat para Milanisti dengan cepat melupakan kepergian Shevchenko. Dia akhirnya berhasil mendapatkan gelar Liga Champions pertamanya saat Milan mengalahkan Liverpool pada 23 Mei 2007. Pada tanggal 5 Oktober 2007, Kakak mendapat gelar FIF Pro World Player of the Year pertamanya untuk musim 2006-2007. Pada tanggal 2 Desember 2007, dia juga memenangkan gelar Ballon d'Or pertamanya. Pada 8 Juni 2009, Kakak resmi menandatangani kontrak 6 tahun bersama Real Madrid dengan biaya transfer yang diperkirakan sebesar 56 juta pound sterling. Kakak menekankan alasan kepindahannya untuk membantu kondisi keuangan Milan, dan Madrid adalah satu-satunya klub yang ingin dituju jika dia pindah. Bergabungnya Kakak ke Real Madrid adalah bagian dari rencana Florentino Perez membentuk The New Galacticos. Kedatangan Kakak berbarengan juga dengan kehadiran seorang Cristiano Ronaldo di Santiago Bernabeu yang memecahkan rekor transfer dunia saat itu. Kehadiran Kakak di Madrid ini tentu diharapkan dapat menularkan daya magis yang ia tunjukkan bersama Milan. Namun pada kenyataannya, Kakak tidak mampu menampilkan permainan seperti yang ia tunjukkan ketika bersama Milan.
Kakak memang masih mampu membukukan gol dan assist yang terbilang cukup banyak. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan kondisinya saat berada di Milan, tentu hal tersebut bisa dikatakan cukup berbeda. Faktor cedera yang sempat beberapa kali menghinggapinya memang membuat permainannya sedikit menurun. Ia juga harus kehilangan begitu banyak pertandingan akibat cedera tersebut. Selain itu, ketidakcocokannya dengan taktik yang digunakan oleh pelatih Madrid ketika itu, terutama Jose Mourinho, membuat Kakak sedikit demi sedikit tergusur dari tim inti. Ditambah lagi sinarnya seorang Ronaldo juga semakin mentereng di Madrid, membuat Kakak semakin dilupakan. Faktor-faktor tersebut pada akhirnya membuat karir Kakak bersama raksasa Spanyol ini tidak berjalan mulus. Harapan terhadap dirinya agar tetap mampu menunjukkan kemampuan seperti di Milan tidak pernah terwujud. Hingga akhirnya pada 2013, Kakak memutuskan untuk kembali ke Milan. Walaupun pada saat bersamaan Madrid mendatangkan pelatihnya ketika di Milan, Carlo Ancelotti, kembalinya Kakak ke San Siro tidak bisa dicegah. Kembalinya Kakak ke Milan ternyata tidak membuat karirnya membaik. Ia gagal mengangkat Milan yang sedang terpuruk ketika itu. Ia pun hanya bertahan selama semusim saja di kesebelasan yang membesarkan namanya tersebut. Pada 2014 ia memutuskan pindah ke Amerika Serikat untuk bermain di MLS bersama Orlando City. Kakak sepertinya sadar, dengan usianya yang semakin menua sebagai pesepak bola, karirnya tidak lama lagi akan berakhir. Meninggalkan keras dan gemerlapnya sepak bola Eropa dan pindah ke Amerika Serikat adalah pilihan yang bijak. Di Orlando, ia bisa bermain lebih santai. Tekanan kepada dirinya tentu tidak akan seberat saat ia bermain di Eropa sehingga ia bisa menemukan kembali penampilan terbaiknya. Keputusan ini pun terbukti membuahkan hasil yang cukup baik dengan sempat beberapa kali ia kembali dipanggil ke timnas Brasil. Karir Kakak sebagai pesepak bola sangatlah cemerlang jika dilihat dari gelar yang pernah ia raih. Bisa dikatakan semua gelar bergengsi yang ada di sepak bola sudah ia raih. Gelar juara Serie A, La Liga, Liga Champions dan di level internasional, Kakak pernah memenangkan trofi Piala Dunia 2002 serta Piala Konfederasi 2005 dan 2009. Di akhir karirnya Kakak bisa disebut menghilang dari radar sepak bola dunia. Faktor persaingan di Madridlah yang membuat Kakak tergusur dari persaingan pemain kelas dunia. Padahal saat pindah ke Madrid, Kakak sedang dalam usia emas pesepak bola, yakni 29 tahun. Meski begitu, kita harus tetap mengakui bahwa Kakak adalah salah satu legenda sepak bola terbaik yang pernah dilahirkan.